Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Elvira Haryanti Laradisma dengan NIM 2502111057770. Nah, di sini saya akan menceritakan topik 5 aksi nyata saya tentang literasi dalam lintas mata pelajaran. Untuk pertanyaan nomor 1, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas? Baik, pertama, pemahaman baru yang saya dapatkan adalah konsep reflektivitas, yang merupakan konsep yang merujuk pada kesiapan seseorang untuk terbuka dan berbagi mengenai hal-hal yang dialami, dukungan yang diberikan atau diterima, motivasi yang mendorong, ide-ide yang muncul, serta perasaan yang dirasakan dalam ranah literasi. Konsep ini menekankan pada kesediaan individu untuk mengomunikasikan secara terbuka pengalamannya, pemikirannya, dan emosi terkait kemampuan membaca, menulis, serta memahami dan menggunakan informasi dalam bentuk tulisan atau bacaan. Selanjutnya, konsep naratif literasi yang merupakan tulisan reflektif di mana seseorang atau penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, berbicara, dan mendengarkan serta menyimak. Selanjutnya, peran naratif literasi. Yang pertama, membantu seseorang individu untuk mengidentifikasi dirinya dan yang menjadi impian hidupnya. Selanjutnya, bagi calon guru dapat membantu menilai kembali pengalamannya, cara pandang atau sudut pandangnya tentang literasi. Selanjutnya, guru dapat menggunakan kisahnya untuk menapaki karir sebagai seorang guru dan dapat membantu siswa dalam mengembangkan praktik yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan dirinya. Pertanyaan nomor 2, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan Anda? Manfaat literasi sendiri yakni yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan, yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi, selanjutnya meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, dan yang terakhir membantu mengembangkan karir. Pertanyaan nomor 3, sebagai seorang guru, hal apa yang paling berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Kontribusi membudayakan literasi yang pertama, membuat pojok baca kelas, selanjutnya melakukan kunjungan rutin ke perpustakaan, yang selanjutnya membiasakan membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan yang terakhir membiasakan mengikuti lomba yang berbahu dengan literasi seperti membuat poster. Berikut merupakan pengalaman proses peningkatan kemampuan literasi yang penulis punya. Mendengar kata literasi, penulis beranggapan bahwa definisi dari literasi sendiri dapat diartikan sebagai membaca saja. Berbekal mengikuti PPG Prajabatan, dengan mengikuti mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, penulis mendapatkan pengetahuan baru bahwasanya literasi tidak hanya sekedar membaca, melainkan dapat diartikan sebagai kemampuan menulis, membaca, berbicara, memirsa, mendengarkan, dan menyimak untuk memahami informasi tertentu. Ilmu tersebut mengingatkan bahwa penulis ternyata sudah pernah melakukan literasi sebelumnya. Kegiatan literasi yang penulis lakukan terbilang cukup banyak, namun terdapat perjalanan kegiatan literasi yang masih penulis ingat, yakni pada saat menduduki perkuliahan S1 Pendidikan Matematika yang mengharuskan mengikuti Ormawa atau organisasi mahasiswa yang bernama Himatika Integral. Dalam organisasi Himatika Integral, penulis berada di bidang Infocom yang mempunyai program kerja yang berhubungan dengan teknologi atau pembuatan desain.
Nah, di bidang infokom ini biasanya dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan dimasukkan ke dalam si PDD atau bisa disebut dengan PubDedok, publikasi, dokumentasi, dan dekorasi yang mempunyai tugas yakni pembuatan pamflet, banner, dan tugas lainnya yang berhubungan dengan desain atau teknologi. Penulis yang awalnya awam tentang pendesainan ini kebingungan saat membuat tugas tersebut. Solusi yang penulis lakukan adalah dengan bertanya kepada kakak tingkat cara pembuatannya serta melihat tutorial di YouTube. Nah, kegiatan melihat tutorial di YouTube ini adalah kegiatan literasi yang berupa memirsa atau menonton video, membaca informasi pada video, mendengarkan informasi serta menyimak video tersebut. Nah, kegiatan kedua yakni penulis lakukan adalah mencoba membuat tugas tersebut sesuai dengan pengetahuan baru yang diperoleh dari informasi tutorial YouTube tersebut. Menggunakan aplikasi Canva. Nah, kegiatan kedua ini juga termasuk kegiatan literasi, yakni membaca informasi dari beberapa sumber, kemudian informasi yang diperoleh dapat dimasukkan ke dalam bentuk pamflet atau poster yang diinginkan. Nah, selanjutnya kegiatan literasi yang dilakukan oleh penulis yakni kegiatan menulis atau menuliskan informasi yang sudah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam pamflet tersebut. Serta kegiatan literasi yang penulis lakukan adalah berpikir kritis untuk mendapatkan ide dengan tujuan merancang suatu karya pamflet tersebut. Nah, kegiatan terakhir yang penulis lakukan adalah meminta saran kepada anggota lain dengan tujuan agar diberikan masukan yang nantinya dapat diperbarui kembali. Nah, kegiatan tersebut membuat penulis banyak latihan dalam mendesain pamflet, banner maupun pendesainan yang lainnya. Kegiatan literasi yang penulis lakukan tidak berhenti begitu saja, melainkan banyak masukan atau kata yang penulis dengar seperti desainnya terlalu kaku dan sebagainya. Nah, kegiatan mendengarkan masukan tersebut termasuk kegiatan literasi yang penulis lakukan. Masukan dan kata-kata tersebut penulis simpan dan berusaha untuk membenahi serta latihan terus-menerus untuk memperhalus karya yang penulis buat. Usaha yang penulis lakukan adalah banyak mengikuti perlombaan pembuatan poster di beberapa universitas. Nah, salah satunya yakni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perlombaan pembuatan poster di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini dilakukan pada saat maraknya COVID-19 pada tahun 2020. Oleh karena itu, tema yang diangkat adalah pembelajaran matematika pada masa COVID-19. Perlombaan poster yang penulis ikuti terbilang cukup lumayan banyak, tetapi yang berhasil mendapatkan juara adalah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perlombaan poster tersebut adalah kegiatan literasi yang penulis lakukan. Tanpa disadari, kegiatan perlombaan mencakup kegiatan literasi diantaranya adalah kemampuan membaca beberapa sumber buku yang mendapatkan informasi yang dapat dimasukkan ke dalam bentuk karya sebuah poster. Kegiatan literasi yang kedua adalah kemampuan menuliskan informasi yang dapat atau didapatkan berupa karya berbentuk poster. Selanjutnya kegiatan literasi berbicara, karena dalam kegiatan lomba tersebut dituntut untuk mempresentasikan sebuah karya. Nah, selanjutnya dari perjalanan naratif literasi yang penulis lakukan tersebut, alhamdulillah membuahkan hasil, yakni mendapatkan pengalaman, yaitu mendapatkan juara dalam perlombaan poster yang diadakan pada tahun 2020 berkat usaha yang dilakukan oleh penulis dengan latihan melalui kegiatan literasi tersebut. Berikut merupakan poster yang pernah penulis buat.